Konnichiwa, minasan. Pernahkah kalian membayangkan sebuah negara yang memiliki kereta super cepat, teknologi canggih, budaya yang unik, serta pemandangan bunga sakura yang begitu indah? Dan negara tersebut adalah Jepang. Jepang merupakan salah satu negara yang paling berpengaruh di dunia. Negara ini tidak hanya terkenal karena perkembangan teknologinya, tetapi juga karena berhasil mempertahankan budaya tradisionalnya di tengah modernisasi yang terus berkembang. Mulai dari upacara minum teh, pakaian kimono, seni bela diri, hingga anime yang populer di berbagai negara. Jepang memiliki banyak hal yang menarik untuk membuatnya dikenal oleh masyarakat dunia. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu tokoh perempuan paling terkenal dalam sejarah Jepang, yaitu Oiran. Banyak orang yang mengenal Oiran sebagai pelacur kelas atas Jepang, tetapi sebenarnya mereka memiliki peran yang jauh lebih kompleks. Oiran adalah wanita yang menguasai seni, musik, tari, sastra, dan tata krama yang sangat tinggi. Mereka menjadi simbol kecantikan, kemewahan, dan budaya Jepang pada masa lampau. Dalam video kali ini, kita akan membahas sejarah Oiran, mulai dari asal-usulnya, bagaimana seorang gadis bisa menjadi Oiran, pakaian dan sendal khas mereka, cara berjalan yang unik, orang-orang yang mengiringi mereka, hingga mengapa tradisi Oiran akhirnya menghilang. Oiran muncul pada masa zaman Edo, yaitu sekitar tahun 1603 hingga 1868. Pada masa ini, Jepang diperintah oleh Koshogunan Tokugawa dan mengalami masa damai yang cukup panjang. Pemerintah saat itu membuat kawasan hiburan resmi yang disebut Yoshiwara di Edo. Yoshiwara menjadi pusat hiburan terbesar di Jepang. Disinilah para wanita penghibur tinggal dan bekerja. Dari sekian banyaknya wanita penghibur, hanya sedikit yang berhasil mencapai tingkatan tertinggi yang disebut Oiran. Karena statusnya yang sangat tinggi, Oiran dianggap sebagai selebriti pada zamannya. Banyak orang datang ke Yoshiwara hanya untuk melihat mereka berjalan di jalanan. Perjalanan menjadi Oiran sangatlah panjang dan tidak mudah. Banyak gadis berasal dari keluarga yang miskin yang menjual anak mereka ke rumah hiburan karena kesulitan ekonomi. Tahapan pertama adalah menjadi kamuro. Kamuro adalah anak perempuan yang membantu Oiran senior. Mereka bertugas membawa barang, membantu berpakaian, dan mengikuti Oiran kemanapun mereka pergi. Dari sinilah mereka mulai belajar tata krama, cara berbicara, dan seni tradisional Jepang. Setelah beranjak remaja, mereka naik tingkat menjadi shinjo. Pada tahap ini, mereka belajar menari tradisional Jepang, bermain samisen, menulis kaligrafi, membaca puisi, tata cara minum teh, dan berbicara dengan pelanggan. Hanya wanita yang terbaik yang akhirnya menjadi Oiran. Mereka harus cantik, cerdas, berbakat, serta memiliki etika yang sangat baik. Karena itu, jumlah Oiran selalu sedikit dibandingkan wanita penghibur lainnya. Meskipun terlihat mewah, kehidupan Oiran sebenarnya sangat berat. Mereka harus bangun pagi dan menghabiskan waktu berjam-jam untuk berlatih musik, berlatih menari, merawat penampilan, menghafal puisi, mempelajari budaya Jepang. Dan mereka juga hidup dengan aturan yang sangat ketat dan tidak memiliki kebebasan seperti wanita Jepang pada umumnya. Salah satu hal yang membuat Oiran terkenal adalah penampilan mereka yang sangat mewah. Mereka mengenakan kimono yang berlapis-lapis dengan warna yang cerah dan motif yang rumit. Kimono tersebut terbuat dari kain mahal dan beratnya bisa mencapai puluhan kilogram. Selain itu, Oiran juga memiliki tata rambut yang sangat rumit. Rambut mereka dihiasi dengan sisir emas, jepit rambut, ornamen bunga, hiasan logam. Semakin tinggi status seorang Oiran, semakin banyak pula hiasan yang digunakan. Karena proses penataan yang sangat sulit, mereka bahkan tidur menggunakan bantal kayu khusus agar rambut tidak rusak. Salah satu ciri khas Oiran adalah sendal kayu yang tinggi yang disebut komageta. Tinggi sendal ini
sekitar 15 hingga 20 cm. Sendal tersebut dibuat dari kayu dan memiliki bentuk yang sangat tinggi dibandingkan sendal Jepang biasa. Fungsi sendal ini menunjukkan status sosial yang lebih tinggi, membuat penampilan terlihat lebih megah, melindungi kimono agar tidak menyentuh tanah. Karena sangat berat dan tinggi, tidak semua orang mampu berjalan menggunakannya. Karena memakai sandal yang tinggi dan kimono yang berat, Oiran memiliki cara berjalan yang sangat unik. Cara berjalan ini disebut Soto Hachimonji. Langkah yang sangat kecil, bergerak perlahan, kaki sedikit mengarah keluar, tubuh tetap tegak, dan gerakan ini terlihat sangat anggun dan elegan. Namun, sebenarnya membutuhkan latihan bertahun-tahun untuk dapat melakukannya dengan sempurna. Bagian paling terkenal dari kehidupan Oiran adalah profesi yang disebut Oiran Dochu. Proses ini dilakukan ketika Oiran berjalan menuju tempat pertemuan dengan pelanggan. Masyarakat biasanya berkumpul di sepanjang jalan untuk menyaksikan kemegahan rombongan tersebut. Proses ini menjadi salah satu pertunjukan paling menarik di Yoshiwara. Ketika Oiran keluar untuk menemui tamu, mereka tidak berjalan sendirian. Proses ini disebut dengan Oiran Dochu. Dalam rombongan tersebut terdapat beberapa orang. Yang pertama ada Kamuro. Kamuro adalah anak perempuan yang menjadi pendamping Oiran. Mereka berjalan di depan atau di samping Oiran. Tugas mereka membawa barang, membantu kebutuhan Oiran, menunjukkan status Oiran. Biasanya ada 2 orang Kamuro yang mendampingi. Kedua, ada Shinjo. Shinjo merupakan calon Oiran yang masih belajar. Mereka ikut mengiringi Oiran senior untuk memperoleh pengalaman. Ketiga, ada pelayan pria. Beberapa pelayan pria juga ikut mengawal. Mereka bertugas menjaga keamanan, membawa perlengkapan, serta mengatur jalanannya profesi. Jadi, semakin tinggi status Oiran, semakin besar pula rombongan yang mengiringinya. Pada pertengahan abad ke-19, muncullah wanita penghibur baru yang disebut geisha. Geisha lebih sederhana, lebih murah, dan lebih fokus pada seni hiburan. Masyarakat mulai lebih tertarik kepada geisha dibandingkan Oiran. Akibatnya, popularitas Oiran yang menurun, jumlah Oiran semakin sedikit, banyak rumah hiburan yang ditutup, dan pada akhirnya tradisi Oiran perlahan menghilang. Selain itu, Jepang juga mulai mengalami modernisasi sehingga banyak tradisi lama yang ditinggalkan. Jumlah Oiran terus berkurang hingga akhirnya profesi ini menghilang. Saat ini, Oiran sudah tidak ada lagi sebagai profesi. Namun, warisan budaya mereka masih dapat dilihat dalam festival budaya Jepang, parade Oiran, musim sejarah Jepang, film dan drama Jepang, serta pendidikan budaya tradisional. Parade Oiran masih sering diadakan untuk mengenang sejarah dan budaya Jepang pada zaman Edo. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang sejarah Oiran Jepang. Mulai dari proses menjadi Oiran, pakaian mewah yang mereka kenakan, sendal kayu yang tinggi yang disebut komageta, cara berjalan khas Soto Hachimonji, hingga prosesi Oiran Dochu yang terkenal. Meskipun sering dianggap hanya sebagai wanita penghibur, Oiran sebenarnya merupakan bagian penting dari sejarah dan budaya Jepang pada masa Edo. Semoga melalui video ini kita dapat memahami bahwa sejarah tidak hanya menceritakan tentang peperangan atau tokoh-tokoh besar, tetapi juga tentang kehidupan masyarakat, budaya, dan tradisi yang pernah berkembang pada masanya. Jangan lupa untuk terus semangat belajar karena dengan mempelajari sejarah dan budaya dari berbagai negara, kita dapat lebih menghargai perbedaan, memahami perjalanan suatu bangsa, serta mengambil pelajaran berharga dari masa lalu. Akhir kata, saya Dea Nirmalasari mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Arigatou gozaimashita.